Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah berkenan menggembirakan hati kami. Sudilah hidup bersama kami selalu dalam diri Yesus Mesias. Semoga kami selalu menaati sabdanya dan meneladani cinta kasih-Nya. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak dikatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan.
di negeri yang dinaungi mau, telah terbitlah terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pasal 3 ayat 22 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan dia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Tadi orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengadu sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Jadi dikasih Tuhan, Natal sudah kita rayakan berlalu dan kelelahannya sudah mulai hilang, ya kan? Sudah hilang, masih capek. Yang capek liburan pasti. Kemudian masuk Januari, tahun baru juga kelelahan tahun baru sudah, misalnya sudah mulai pulih lagi, sudah mulai kerja normal, ya kan? Baik, tadi saya singgung ya, tadi awal tuh kita bisa merayakan tahun baru karena kita punya perayaan Natal, dan kita seringkali tidak kita sadari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya lupa, kemarin cerita tidak sempat bisa dengan Bapak saya dari Papringan, saya di Papringan, dan cerita sedikit tentang teman saya yang sharing perayaan Natal. Malam Natal gini ya, suatu di malam yang sudah sangat teduh dan semua ini malam kudus, ini di pedalaman, agak pedalaman. Tapi rupa-rupanya ada miskomunikasi nanti ceritanya. Dia udah anak Yesus dibawa oleh Maria Yosef, kemudian diserahkan sama dia. Duanya masih ada jauh di sana. Apa keadaannya? Apa yang terjadi waktu dia pegang? Dia lihat, loh, kadang juga ada Tuhan Yesus juga, udah ada Tuhan Yesusnya di sana di kandang ya. Gimana caranya saya udah gendong satu, di sana juga ada. Kok dulu ya, dia bilang. Dan nanti dia, kok berarti bahaya nih ya. Gimana caranya? Dia berpikir keras. Gimana caranya supaya orang tidak lihat dia, hanya dia yang lihat dan masih gelap semua. Belum menyalakan lampunya. Dia pintar. Dia sambil bersujud, kemudian di prosesnya dimasukkan di sela-sela rumput-rumput. Sehingga yang ada itu biasa diambil tempatkan di seolah itu yang dibawa, padahal yang dibawa itu di belesek di bilang Tuhan Yesus, dalam hati dia, Tuhan Yesus saya berdosa maaf ya, Tuhan Yesus lagi kok semua saya sembunyikan ya, disembunyikan dalam rumput-rumput bukan dia. Nah itu pengalaman seorang Romo, dan Romo yang lain bilang, waduh kalau saya yang bikin sudah gak tahu gimana caranya ya kalau terjadi pada saya atau Romo yang lain. Pintar dia berarti kan, tetap seolah keadaan baik-baik saja, bisa menutup keadaan. Nah lalu ada suster yang mendengar cerita itu lalu bilang,
Di rumah kami, di komunitas kami suatu hari heboh karena Tuhan Yesus benar-benar hilang dari kandang. Nggak ada hilang di kandang itu, nggak ada Tuhan Yesusnya. Semua nyari-nyari nggak dapat. Rupa-rupanya ada suster yang sudah sepuh dan sudah lupa, banyak lupanya, apa betul? Itu membawanya ke kamarnya, ya, simpan di kamarnya. Yang lain boleh bingung nyari sana kemari, beliaunya bawa ke kamar. Nah, Tuhan Yesusnya di kamar dan lupa membalikan entah apa yang di dalam pikirannya. Tuhan Yesusnya ada di kamar dia. Nah, ada itu tentang malam Natal dan Natal. Yesus yang hadir buat kita sekalian melalui hidup itu sudah kita rayakan. Itu segala itu anekdot pasti masing-masing punya cerita. Nah, yang jelas kita boleh merayakan Natal. Natal yang kita rayakan dengan ajakan mari kita segera pergi ke Bethlehem. Segera diajak untuk segera pergi, tidak mandek. Seiring dengan tema peziarahan tahun ziarah tahun baru sebagai peziarah apa? Pengharapan. Sebagai peziarah pengharapan sama. Yuk kita pergi, jangan diam saja, jangan mandek, jangan malas. Itu ajakan untuk kita sekalian. Karena itu di tahun yang baru ini kita diajak untuk berziarah sebagai peziarah pengharapan, berziarah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita di tahun yang baru ini. Kita tahu tahun yang baru Januari itu diangkat dari nama Dewa Janus yang wajahnya ada berapa? Wajahnya Janus ada berapa? 2, ke depan dan ke belakang. Karena itu yang muka 2 itu mungkin lahirnya Januari ya. Mungkin lahirnya Januari bermuka 2 Janus. Tapi kita orang Jawa punya dasa muka. Mukanya 10, berarti mulutnya 10, makanya banyak ya. Mau mengatakan tidak ada satu titik pun yang tidak diketahui dasa muka, tapi saya nggak tahu keseluruhan dasa muka. Bapak nanti bisa cerita ya. Nah, Januari wajahnya 2, kesana wajah, kesini wajah. Jadi kalau maju ke depan, jangan lupa hari-hari yang sudah berlalu. Tapi jangan mundur, hidup ini nggak boleh mundur. Kita maju ke sana, bukan maju ke sana, walaupun wajahnya ada di sini satu lagi ya. Nah, itu hanya untuk melihat sejenak. Seperti mobil itu spionnya nggak pernah besar sekali kan? Mana ada mobil spionnya besar sekali ya, nabrak orang lah, dan apalagi yang duduk itu akan lihat ke belakang terus, nggak mungkin. Harus maju ke depan, lihat ke depan yang luas. Karena itu Januari mengajak kita sekarang untuk menatap ke depan. Jangan berangkat mengevaluasi apa yang sudah berlalu di hari-hari yang sudah lewat. Nah, itulah bulan yang kita jalani sekarang ini. Dan Bapak Paul sudah buka di 24 tahun Natal itu dengan membuka kota sakral. Di sini dibuka di mana? Di gereja Geran ya? Gereja Geran. Sebagai tiket dan juga. Oh, masih di sana dong. Oh iya, sama dengan kami sama ya. Di Primulon. Ada yang datang ke Primulon? Ada? Nggak ada. Berarti saya wakili. Ya. Oh, udah ada ya. Satu titik depan jauh sekali, memang jauh kitanya, lumayan jauh. Jadi saya merasa lumayan jauh kan. Merasa pikir ada sekitar situ, nyampe deh. Nah, padahal satu titik depan kitanya, rombongan lagi. Oh, Jogja Tengah ya, apa Timur? Timur. Baik. Romo Radio itu teman sekelas saya, bukan mendongeng dari saya. Nah, hari ini kita bersyukur pada Tuhan boleh menjalani tahun Yobel Jubileum 2025 yang diberi tema yaitu peziarah pengharapan. Kita ini para peziarah. Kalau orang peziarah itu tidak sibuk dengan banyak barang. Orang peziarah itu di mana-mana paling backpacker, bag khas ya, khasnya bakar kayak saya tadi itu ya, ransel ya kan, segitu aja. Peziarah kalau terlalu banyak barang, dia akan sibuk dengan barang-barangnya. Mau jalan, nggak bisa jalan-jalan karena barangnya terlalu banyak ya. Nah,
perjalanan ke Papua naik kapal. Ada 2 suster. Rupanya dapat titipan barang begitu banyak. Saya kebetulan kenal seorang Romo, kenalan di jalan di kapal juga. Begitu lihat di kapal, lihat di bawah ada 2 suster mau ke Kupang, barangnya mudah. Kita langsung, kasihan sekali mereka, kita bantulah kami, bantu 2 suster ini. Bapak memperkenalkan diri, Romo itu langsung angkat tas loh. Bapak, jangan diangkat. Dan saya bilang, ini Romo, tenang aja, Romo. Romo itu bilang, ini proper. Nah, saya proper waktu itu. Wah, terima kasih. Wah, ampun. Daripada pakai porter, pakai 2 porter kan ya, kan jadi porter hasilnya. Senang, tapi dalam hati, wah ini bukan ke ziarah kayak gini. Banyak barangnya. Nah, kalau ke ziarah barangnya sedikit, ringan langkahnya. Nah, itulah yang diajak pada kita sekalian di tahun ini. Baik berziarah kita diajak untuk riang dan ringan, melangkah untuk melakukan kebaikan dan menatap ke depan. Januari ini diajak untuk menatap ke depan karena itu ditempatkan di awal tahun supaya bisa jauh menatap ke depan, tapi berangkat dari pengalaman juga masa lalu, mengevaluasi masa lalu. Nah, hari ini kita diajak untuk menjadi peziarah pengharapan. Sebagai peziarah, kita belajar dari siapa hari ini? Dari Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang percaya diri tentu saja, tapi lebih dari itu tahu diri. Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya. Seorang bapak sudah waktunya berangkat kondangan lama, gara-gara istrinya ganti-ganti baju terus, ganti lagi. Pak, yang ini udah cocok belum? Bapaknya udah nggak mau dengar lagi, ya udah yang keberapa soalnya itu suaminya ya. Pas udah terakhir waktunya udah mepet gitu, bapaknya udah bilang, nah ini bagus ini, padahal itu udah bagus ya, jelek. Padahal dia dalam hatinya suami itu, wah ini paling kali gitu. Bagus sekali, udah pakai ini aja. Udah apa? Kata si istrinya, Pak, udah kayak Luna Maya kan aku, ya sudah kayak Luna Maya. Nah udah. Di jalan bapaknya si suami bilang, Ma, percaya diri itu penting, tapi yang lebih penting itu tahu diri, sadar diri, jangan terlalu pede ya, sadar diri. Nah, karena itu hari ini kita diajak seperti Yohanes Pembaptis, orang yang tahu diri, sadar diri. Saya bukan Mesias, saya ini orang yang mempersiapkan Mesias dalam Tuhan, membuat jalan Tuhan supaya rata, supaya siap untuk Tuhan. Nah, dia orang yang tahu diri. Nah, betapa pentingnya orang yang sadar diri, tahu diri di awal tahun ini. Syarat-syaratnya adalah tentu saja ini adalah orang yang rendah hati. Kita belajar rendah hati seperti Yohanes Pembaptis di awal tahun ini. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kalau dia mengakui, saya ini yang kamu lakukan itu saya, bisa dia. Karena orang-orang sudah menduga, apakah kamu orang yang dituduh-tuduh? Kalau orang mungkin, kalau saya mungkin, oh iya saya gitu. Aku loh, gitu. Kalau kata-kata ada, aku loh, kok bisa ya? Nah, sombong, seringkali sombong. Nah, Yohanes Pembaptis tidak jatuh pada kesombongan. Dia tetap rendah hati. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, buat kita sekarang pesannya adalah Yohanes Pembaptis mengingatkan. Dia mengatakan begini tadi. Untuk sabar ya, tulisannya kecil. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi dia sadar tidak ada sesuatu pun yang saya pegang, saya dapatkan dalam hidup ini kalau Tuhan tidak kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, karuniakan, berikan. Kalau Tuhan tidak beri, gak akan diterima oleh kita. Kita gak akan punya apa-apa. Itu Yohanes Pembaptis punya sikap seperti itu. Betapa penting sikap ini di awal tahun ini. Semua yang kita terima, yang sudah kita terima di hari-hari yang sudah lalu, itu kita terima karena yang dari surga itu kasih izin supaya boleh kita terima. Amin. Amin. Jadi tidak boleh sombong. Kita diajak untuk tidak boleh menjadi orang yang sombong, tinggi hati. Semua menjadi mungkin karena dia yang memberikan. Karena itu dia mengatakan, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jangan lihat badan saya besar, ya. Besar, ya. Jadi, tapi dia harus makin lebih besar lagi, ya. Nah, masih bisa
ngeles juga ya. Apa besar? Dia lebih besar lagi. Jauh lebih besar. Nah, begitu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tahun baru ini tahun untuk membaharui hidup kita sekalian, semangat kita, dan kita punya pegangan peziarah pengharapan di tahun ini. Dan sebagai peziarah pengharapan kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Mari kita belajar rendah hati supaya Tuhan itu semakin besar, makin ditinggikan. Mari kita belajar menyadari bahwa semua yang kita terima selama ini sampai hari ini hanya mungkin kita terima karena yang di surga itu kasih izin, berikan ke kita sekalian, limpahkan pada kita sekalian, percayakan pada kita sekalian. Karena itu, mari kita mohon pada Tuhan agar Tuhan sumber segala berkat melimpahkan berkat yang berlimpah kepada kita semua, keluarga kita, kepada harta bursa ini dan para pengelolanya, beri semuanya. Tuhan berkati dan limpahan berkatnya menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang yang dijumpai dan juga ada di sekitar kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri memberi iman kita dan kita siapkan doa-doa permohonan kita. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari beberapa namanya, yang berjalan sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan mengalahkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang mengambil yang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, segala yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, pembaptisan dan penerimaan berkat. doa umat. Silakan. Semoga manajer, staf, dan seluruh karyawan Hotel Bursa dalam memasuki tahun baru 2025 dan tahun jubileum ini selalu dikaruniai kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas usahanya. Kami mohon, tolonglah kami ya Tuhan. Semoga seluruh umat beriman yang hadir di sini, terutama yang tergabung dalam komunitas Hotel Bursa, selalu dalam menjalin kerjasama, bersinergi dengan baik, sehingga dapat menimbulkan sebagai peziarah biarah pengharapan. Kami mohon. Semoga kerjasama yang telah terjalin baik selama ini antara umat beriman di Don Bosco Jerotarian dengan Hotel Bursa lebih dapat ditingkatkan lagi sehingga dapat menjadi warga gereja semakin Katolik, Rasul, mampu bekerja sama dan sinergi dengan banyak pihak. Kami mohon. Semoga di tahun jubileum ini kita semua sebagai komunitas pengharapan mampu mendorong kita semua untuk terus-menerus mencari jalan-jalan baru, membangun umat Tuhan yang rajin, berbuat baik, dan senantiasa mensyukuri apa yang telah kita kembangkan selama ini. Kami mohon. Bapa dalam surga, inilah doa permohonan rinduan kami anak-anakmu. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan Putra Yesus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kami diterima di dunia dan keselamatan kita serta Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber damai dan bakti kami. Terimalah persembahan ini sebagai penghormatan kami yang pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semua rukun bersatu padu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan yang baru dan bakar. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama 10 laskar surgawi kami, melambungkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan hal ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewakilkan misteri iman kita. Kami
bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan kuasa Franciscus, usuk kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan di hari ini, anugerahkanlah kepada mereka, kepada kami semua, aneka rahmat dan berkat yang dibutuhkan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan kenallah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pura Maria Bunda Allah, Santo Yosef Konselanya, para rasul-Mu yang kudus dan semua orang kudus-Mu yang dari masa ke masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus kita memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sudah menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
anak domba Allah, biarlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi katakanlah saja maka saya akan sembuh. Amin. Mari kita mohon doa kebesaran Maria untuk semua yang didoakan di hari ini. Salam Maria, Tuhan bersama kamu, Pikiran engkau dengan para wanita, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada Tuhan, sekarang dan selalu. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman disertai dalam teraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkaulah berkebaikan, tatapan tubuh putramu telah menjadi sumber damai kami. Bimbinglah umatmu supaya memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu, sekarang dan di masa mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Bapak Ibu, sambil dulu kita berduduk ya. Terima kasih boleh diundang rekan-rekan di sini Pak ya, dengan sukacita di awal tahun ini. Bapak,
Widianto. Jadi saya cerita dengan bapak saya ini putunipun yang selamat tutup. Selamat ya. Legenda, saya penanya Bu Legenda. Ada mirip-mirip sedikit mungkin ya. Tapi logatnya jauh karena saya besar di Bogor, lahir di Bogor. Jadi kehilangan Jawanya saya. Karena anak-anak lahir di Bogor. Terima kasih. Misa tanggal 26 waktu itu ya. Tanggal 26 kami misa dengan Bapak untuk peringatan arwah 2 tahun Ibu guru ya, guru PL ya. Ya. Terima kasih Ibu Rudianto di sini. Bukati. Mampu nih lama-lama saya makin pendengaran makin berkurang, pokoknya seiring dengan pertambahan usia pendengaran makin berkurang. Kalau pendengaran makin berkurang, umat pada itu ngantri pengakuan dosa karena orangnya nggak dengar ya. Nggak dengar, padahal malah bahaya kalau nggak dengar itu. Apa dosanya apa? Sekso. Di luar dengar semua ya. Bapak Ibu terima kasih banyak. Sekali lagi selamat tahun baru, tahun baru, dan semoga tahun keziarahan pengharapan ini betul-betul menguatkan kita, bukan untuk tadi pesan singkatnya satu pesan ya yang paling dasar dari Injil itu adalah jangan bersaing. Yohanes kan tadi sorot membaptis, jangan bersaing, malah harusnya berkolaborasi. Amin. Amin. Jangan suka melihat saudara itu sebagai saingan. Bukan, tapi saudara saya. Kalau dia sukses, saya juga senang, bahagia dia sukses. Ya. Jangan, waduh kok dia sukses, saya enggak. Jangan begitu ya. Amin. Tahun baru ini harus membuat kita makin cerah. Semoga kita semakin dicerahkan oleh Sabda Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan menutup ekaristi ini dan Tuhan jadikan kita dekat dan berlimpah untuk kita semua. Terima kasih organis ya. Apa namanya? Ani. Ibu-ibu semua golnya luar biasa. Tepuk tangan buat ibu. Bapak-bapaknya gunakan golnya. Ya, bapak-bapak juga ya. Sampai di belakang sana golnya ya. Semua luar biasa. Ini juga semua. Siap untuk hotel bisa hotel semuanya ya, dan para staff itu berkati semuanya karya bisa hotel dananya dan semua berkat dan berlimpah bagi semua yang ada di sini. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan semua yang kita doakan, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebagai dikasih Tuhan, perayaan ekaristi sudah selesai. Perayaan damai Tuhan. Syukur kepada Allah.
lagu di dalam misa syukur pada pagi hari ini adalah damai. Damailah senantiasa bagi kita semua. Nah, ini adalah merupakan suatu pesan bagi kita. Kita hidup di dalam lingkungan dan yang salah satu bagian adalah juga modal bursa. Semoga apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan bersama-sama akan senantiasa membawa damai bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, tadi sudah diceritakan oleh Romo Agung bahwa Natal, damai Natal dan tahun baru. Kenapa tahun baru? Itu didasari oleh tadi dewa yang punya dua muka, dan diceritakan juga dosa mukanya 10. Saya tidak bisa membayangkan muka 10 kayak Bapak. Nah, kita aja muka 1 aja kadang-kadang bayangannya kabur gitu. Maka itu tidak usah muka 2, kita senantiasa bermuka 1, tegak di hadapan Tuhan. Kalau bermuka 2 nanti tidak, kalau Jawanya apa? Kalau bermuka 2, nah mempan kan gitu. Makanya kita tetap tegak dengan bermuka 1 di era sekarang ini gitu. Saya ketemu Romo Agung juga dulu menanyakan, Romo itu bukan asli daerah timur atau di mana Pak? Karena logatnya sudah berbeda sekali gitu. Akhirnya Romo menyambutkan, saya Bogor, tapi bentuknya ternyata leluhur itu di Jogja. Saya juga sempat tidak percaya kan gitu. Dan rasa-rasan saya masih punya family, punya budik di sekitaran Jogokarian. Nah, siapa? Bu Kenda. Saya video call, bersuka-cita. Nah, itulah saat saya bertemu dengan Romo. Kebetulan Romo Agung ini juga hubungan dekat dengan family kita yang ada di Kabupaten. Jadi disitulah pertemuan kita sekeluarga juga dengan para romo, para seminaris yang ada di Fransiskan. Bapak Ibu yang terkasih, kami sampaikan juga bahwa hari ini ada misa. Malam minggu yang akan datang juga dimohon untuk kehadiran Bapak Ibu misa. Jadi 40 hari Bapak almarhum Bapak Sunarno. Jadi nanti Sabtu jam 19. Ya, nanti yang akan membawakan, yang akan memimpin dari Romo Omi. Karena Romo Paroki biasanya sakit ini sangat sibuk. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga bahwa kita tahun 2025-2027 kita akan melakukan yang di bulan Oktober kita sudah membuka wawasan tentang pengurus yang ada di lingkungan, dan kita juga akan melakukan pembahasan bagaimana kita bekerja di 2025-2027, karena 25-27 Ibu Paroki Bugeran itu mencanangkan bahwa
pusat pastoral itu adalah di wilayah. Dengan di wilayah ini otomatis lingkungan itu banyak terlibat. Lingkungan maupun wilayah ada yang punya potensi-potensi yang bisa digunakan kita persilakan untuk menggereja. Salah satu contoh seperti di lingkungan kita juga sudah ada lingkungan. Nah, juga nanti mungkin bergerak OMK. Terus ibu-ibu, kalau ibu-ibu setiap tanggal minggu ketiga kita ada kegiatan ibu-ibu. Nah, mungkin juga nanti akan dihidupkan lagi paguyuban bapak-bapak OMK dan sebagainya. Sehingga suatu saat kita dalam penyelenggaraan pastoral itu bisa lebih baik. Kecuali itu kita juga akan melakukan pembahasan tentang persiapan kegiatan pesta agama. Mungkin akan kami jadwalkan besok siang nanti Bapak Ibu yang akan saya japri dimohon untuk kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga berkat Tuhan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Mari kita foto bareng. Ya. Ya. Ya, oke. Bukan. Pak Foto masih Pak Ale. Oh iya. Saya Mbak Las ya.